ada sunnah Nabi yang ajib, Pak, yang hebat. Ini bisa diamalkan kalau kita niat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, takbiratul awal bersama imam, maka Allah berjanji akan bebaskan dia dari dua perkara: bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka jahanam, wa bara'atun minan nifaq, dan dijauhkan dengan sifat munafik. Jadi kalau bapak-bapak ditanya mau kemana, Pak, pulang dulu sebentar. Mana? Ke masjid. Pulangnya ke masjid. Kalau lihat anak istri itu pergi, ibu-ibu mesti memahami, ingatkan suami, abang udah 40 tahun udah bau tanah nih bang, jangan dunia-dunia terus. Rezeki jangan dikhawatirkan, tidak akan bisa lari satu orang dari kejaran malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisa larinya seseorang dari kejaran malaikat maut Israel. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Perhatikan bagaimana sempurnanya Allah memelihara kita. Kalau kita fikirkan, kita semua menangis tersungkur memuji Allah. Seorang raja, hadirin sekalian, raja yang nggak bisa kencing di sini. Kencing lebih berharga nikmat itu, buang air kecil, daripada kerajaan. Siapa kira-kira di sini yang mau jadi raja dan ratu tapi nggak bisa kencing? Inilah nikmat yang jarang kita pikirkan dan kita syukuri. Nikmat kesehatan. Mati-matian cari duit, dapat duit banyak, kumpul duit, habiskan duit buat berobat. Maka jaga kesehatan dengan cara menghidupkan sunnah. Bapak-bapak sekalian, subuh itu bangun, sebelum subuh sunnah mandi pagi, subuh sebelum kita qiyamul mandi. Sehat, udara subuh itu sehat karena tidak bercampur dengan nafasnya orang munafik. Orang munafik nggak mampu bangun subuh, Pak. Bapak mau tahu, ibu kalau mau tahu suami ibu munafik atau tidak, lihat di mana sholat subuhnya. Kalau dia sholat subuh di rumah, pastikan dia munafik. Dan ibu tidak usah putus asa, jangan juga ditinggalkan. Usahakan bagaimana kemunafikan hilang dari suami, dari diri kita, Pak. Kita juga mungkin banyak yang munafik, saya juga. Seorang sahabat sekelas Hanzalah radhiyallahu anhu berteriak keliling Madinah, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Abu Bakar tanya, ada apa dengan kamu saudaraku? Hanzalah, di depan Rasulullah nampak surga depan mata, imanku begitu tinggi, tapi pulang ke rumah hilang itu semua. Aku munafik, aku munafik. Kata Abu Bakar, kalau begitu aku juga munafik dong. Maka berdua mereka menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kami? Apakah kami munafik? Apa kata Nabi? Alangkah sempurnanya kalau keadaanmu di hadapanku bersamaku sama dengan keadaanmu ketika di rumah. Jadi bapak-bapak, ini ada sunnah Nabi yang ajib, Pak, yang hebat. Ini bisa diamalkan kalau kita niat. Saya sudah berkali-kali amalkan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, imam bertakbir, dia di belakang, dia nggak masbuk, 40 hari berturut-turut, berarti 200 waktu sholat, 200 kali sholat. Subuh bersama imam takbir, dia di belakang, imam takbir, dia di belakang, nggak sekalipun masbuk. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, takbiratul awal bersama imam, maka Allah berjanji akan bebaskan dia dari dua perkara: bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka jahanam, wa bara'atun minan nifaq, dan dijauhkan dari api dengan sifat munafik. Coba Pak, sebelum mati luangkanlah waktu i'tikaf di masjid 40 hari. Dan itu tak akan mungkin dibuat kalau kita tidak mengkhususkan waktu i'tikaf di masjid. Gak mungkin, Pak, mustahil. Bahkan banyak imam-imam masjid yang sudah di ini pun, hadirin mulia, kalau dia tak memfokuskan diri di masjid, masbuk juga. Berapa banyak masjid ketika sholat imamnya hilang, tahu-tahu kena macet di tempat sana. Saya berkali-kali, Bapak Ibu sekalian, tak keluar masjid sampai 4 bulan dalam masjid. Saya nggak keluar masjid.
hanya untuk mengamalkan hadis ini supaya sifat munafik hilang. Tapi susah juga, kadang pernah hari ke-39 udah mau takbir, mau sholat, main ceret Pak, lari ke toilet, ulang lagi, hitung dari pertama. Nggak mudah itu. Maka haji ulama membuat ijtihad, ini bapak-bapak ini mesti lama-lama duduk dalam masjid, mesti di karantina di dalam masjid, i'tikaf di dalam masjid. Supaya apa? Supaya hati kita ada mu'alaq dengan masjid, ada keterkaitan dengan masjid, ada kerinduan kepada masjid. Kalau sudah 40 tahun Pak umur Pak, 40 tahun ke atas, kata ulama, jadikanlah masjid sebagai rumah kalian. Jadi kalau bapak-bapak ditanya mau kemana Pak, pulang dulu sebentar. Mana? Ke masjid. Pulangnya ke masjid. Kalau lihat anak istri itu pergi, ibu-ibu mesti memahami, ingatkan suami, abang udah 40 tahun udah bau tanah nih bang, jangan dunia-dunia terus. Rezeki jangan dikhawatirkan, tidak akan bisa lari satu orang dari kejaran malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisa larinya seseorang dari kejaran malaikat maut Israel. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Ngapain takut miskin Pak? Takut nggak makan sampai harus tinggalkan sholat berjamaah. Rezeki itu mengejar manusia seperti kematian mengejar manusia, bahkan lebih cepat rezeki datang. Satu orang yang ditakdirkan memakan 10.000 liter beras, dia sudah makan 9.999 liter, kurang berapa? 1 liter. Dia naik pesawat, jatuh pesawat, gak mati dia. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Gimana supaya dia mati? Kasih 1 liter, kasih makan, mati dia. Benar Pak, kalau orang meninggal dunia itu sudah habis rezekinya, dia makan semua. Jangan takut mati. Kita doa berkah umur kita, ya Allah sisa umurku ya Allah gunakan untuk mencintaimu, gunakan untuk mentaatimu ya Allah. Faham Pak ya sampai di sini ya? Ini agak sedikit serius ngajinya nih Pak, karena ini benar. Hari ini kita banyak syirik tanpa sadar. Sakit ingat siapa? Ingat Allah apa ingat dokter? Benar, jangan bohong. Orang yang benar iman ya, sakit istighfar ya, astaghfir. Kadang istighfar sembuh sakit. Sakit sedekah, obat. Sedekah itu obat. Dulu orang-orang dulu yakin sempurna sama Allah.